Horas, Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita sedikit memberikan komentar pada Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, yang sempat ribut-ribut sebelumnya. Ya, katanya ucapan ini dari Tempo ini ya, ucapan Prabowo memaafkan koruptor dan upaya klarifikasi pernyataan. Ya, dia katanya ingin memberikan pengampunan bagi koruptor. Terus katanya korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Ya, artinya kalau luar biasa persepsi saya, malah harusnya hukumannya diperberat, tidak ada remisi ya, pengurangan hukuman, tidak ada parol atau persyaratan pembebasan bersyarat. Ini kok malah mau diampuni, bingung juga saya ya. Padahal indeks persepsi kita ya, indeks persepsi korupsi Indonesia malah turun terus ini. 2019 poinnya 40 ya, makin rendah makin korup ya, makin nilai 100 makin negara bagus ya. Nah inilah 2019 peringkat 85 dari 180 ya. Terus lagi 2020 poinnya jadi 37, turun. Nih ya. Jadi peringkat 102 dari 180. 2021 naik dikit 38, 1 poin. Peringkat 96 dari 180. 2022 poinnya 34 ya, peringkat 110 dari 180. 2023 ya, poinnya 34, peringkat 115 dari 180. Ya, bagaimana dengan statementnya Pak Prabowo Subianto ini ya? Kalau nanti dimaafkan, ya ini persepsi korupsi kan di masyarakat kan akhirnya begitu ya. Ya nyolong aja uang rakyat, nanti juga dimaafkan, dibalikan uangnya, anggap aja sudah bertobat kan begitu ya. Jadi gimana ini Pak Prabowo ini, katanya sampai mau mengejar ke Antartika katanya koruptor. Kok statementnya berkebalikan ya, nggak kontraproduktif ya, kontraproduktif. Buat kita baca statementnya nih, ada yang mengatakan bahwa Prabowo mau memaafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan, kata Prabowo dalam pidatonya pada acara puncak perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno. Kok masalah tobat atau tidak tobat ya? Masalahnya uang rakyat yang dicolong. Kan kalau dia tobat ya urusannya dia itu dengan Tuhannya, bukan urusan kita. Yang penting ya, koruptor itu telah melakukan kejahatan yang luar biasa, harusnya dihukum 10 kali lebih berat. Tidak ada remisi, tidak ada pembebasan bersyarat. Itu kan keinginan rakyat seperti itu. Orang elit-elit itu aja yang pingin koruptor dimaafkan. Terus di sini juga klarifikasi. Setelah itu ada klarifikasi ya di sini. Hei, para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Akan tetapi kembalikan dulu dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya. Gimana ya? Katanya korupsi kejahatan luar biasa. Jadi kalau sudah dikembalikan uangnya ya, seperti kasus Menpora Bapak itu ya, Dito, siapa namanya itu, Dito Aryo Tejo, 27 miliar dikembalikan, selesai. Sudah tobat dia dan Bapak angkat lagi jadi Menpora ya kan, Dito ini. Ini Dito. Ya, sudah tobat dia Pak, makanya Bapak angkat lagi dia jadi Menpora. Inilah dia. Dito diduga pernah menerima uang 27 miliar untuk menutup kasus dugaan korupsi BTS 4G ya, Johnny G. Plate. Inilah dia. Bingkisan datang ke rumah
Bingkisan itu diduga dikirim ke rumah Dito di Jakarta Selatan. Bingkisan dikirim oleh staf Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, yaitu Resi Yuki Bramani. Resi pada Selasa 10 Oktober 2023 juga telah dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Nah, inilah dia orangnya. Bapak pakainya dia ya, karena mungkin menurut Bapak udahlah ya, dimaafkan. Setelah itu dipulangkan uangnya 27 miliar itu, pakai lagi dia jadi menteri. Gitu Pak. Iyalah, ya kalau begitu menurut Bapak ya silahkan. Ya, Menpora Dito ikut terseret Plate. Menpora akan diperiksa Kejagung. Inilah dia. Ya, nama Dito disebut salah satu tersangka. Inilah koruptor yang sudah tobat ya. Coba kita lihat di sini beritanya. Nah, ini dia dari CNN. Saksi, uang 27 miliar di Menpora Dito untuk penyelesaian kasus BTS. Wah, berarti mafia perkara ini ya. Kasih 27 miliar supaya di Kejagung kasus BTS yang berapa 8 triliun atau berapa triliun itu ya. Selesai ya, nggak naik ke persidangan. Inilah Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan mengungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menerima uang sebesar 27 miliar untuk membantu menyelesaikan kasus dugaan korupsi BTS 4G di Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan Irwan saat menjadi saksi mahkota dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tidak Pidana Tipikor ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi saudara mengatakan di Jalan Denpasar ya, sempat bertemu dan bersalaman walaupun saudara tidak sempat berkomunikasi. Buka Hakim anggota Rianto Adam Pontoh. Iya, jawab Irwan. Ciri-ciri orangnya apakah tinggi besar? Lanjut Hakim. Tinggi besar, kata Irwan. Apakah Dito itu Menpora sekarang? Tanya Hakim menegaskan. Iya, jawab Irwan. Benar? Harus jelas. Kepentingan apa dia dengan masalah BTS ini? Rp 27 miliar, lanjut Hakim. Untuk penyelesaian kasus yang mulia, ungkap Irwan. Saat dikonfirmasi Hakim perihal uang tersebut untuk menutup kasus BTS 4G, Irwan mengaku tidak tahu detail. Itu kan saudara dari awal sudah menjelaskan tadi, ada Wawan, ada Edward Huta Hayan. Sudah menerima uang, kemudian kasusnya berlanjut, mereka sudah menerima uang. Edward katanya orang parpol juga, tanya Hakim. Saya kurang tahu. Aku Irwan. Saudara nggak tahu ya, berjanji juga untuk menyelesaikan kasus ini pada tahap penyelidikan? Tanya Hakim lagi. Betul, jawab Irwan. Mana yang duluan penyerahan uang kepada Dito dengan Edward? Cecar Hakim. Edward yang mulia. Karena nggak berhasil Edward, kemudian masuk lagi Dito. Windu yang mulia. Windu tadi berapa? Lanjut Hakim. Sekitar 60-an miliar. Nggak berhasil juga? Nggak berhasil. Dalam kesempatan itu, Irwan mengaku tidak mengetahui kaitan antara uang 27 miliar tersebut dengan yang telah dikembalikan ke Kejagung. Kemudian uang 27 miliar itu yang saudara serahkan ke penyidik kejaksaan? Konfirmasi Hakim. Saya tidak tahu pasti kaitannya yang mulia, karena saya sedang dalam tahanan. Karena sama yang diserahkan ke Kejagung itu 27 miliar. Sampai hari ini katanya itu uang saudara, apa benar? Aduh. Pusing lah ya. Jadi inilah ya, mengembalikan uang katanya ini orang udah selesai masalahnya 27 miliar. Dito Ardito. Dito. Siapa ini? Dito. Siapa lah ini namanya Dito? Nih, ya Menpora sekarang lah. Aduh, Dito Aryo Tejo. Jadi inilah mungkin ya koruptor yang sudah bertobat. Apakah pernah benar koruptor itu bisa bertobat? Itu kan tabiat ya. Kalau orang sudah sering makan uang kotor, uang haram, uang dari keringat rakyat, ya dia akan mengulanginya lagi. Cuma masalahnya ketahuan atau tidak, kan gitu Pak Prabowo ya. Jadi bukan masalah tobat atau tidak tobat ya.
Ya, bagaimananya undang-undangnya ini nanti, Pak Prabowo? Apakah mau diubah lagi undang-undang untuk koruptor supaya nanti dikembalikan uang korupsinya, terus nanti dikasih remisi, ya kan? Setelah dikasih remisi, terus nanti dikasih pembebasan bersyarat, karena banyak koruptor yang dapat remisi dan pembebasan bersyarat. Terus luar biasanya di mana korupsi ini? Katanya definisinya kejahatan luar biasa. Nggak ada luar biasanya. Bahkan lebih ringan hukumannya daripada kejahatan maling ayam sama maling sandal. Terus luar biasanya di mana ini? Ya pantas saja ya IPK kita makin turun tadi 34 posisi 115 ya dari 180. Itu mungkin bisa jadi satu terburuk ya. Dari 34 terjun bebas ke poin 0 terburuk, most corrupt country ya. Apa maksudnya Pak Prabowo ini ingin memaafkan? Karena itu menteri Bapak loh. Apakah sudah Bapak maafkan? Belum lagi Edi Hiares ya, yang tersangka penerima suap 8 miliar Anda angkat juga menjadi wakil menteri hukum. Terus mana yang katanya Anda ingin mengejar ke Antartika? Di sekitar Anda aja banyak. Ngapain ke Antartika? Di Antartika kan banyak hiu atau lainnya. Masa koruptor mau dingin-dinginan ke sana kan? Nah ini Menpora Dito Aryo Tejo bantah kembalikan uang 27 miliar yang disebut hasil korupsi BTS. Ya mana ada maling yang mau ngaku ya nggak Pak Prabowo? Apalagi Anda minta tobat. Mengaku saja tidak, apalagi tobat. Marah balangannya Pak Prabowo ini ya. Dito Aryo Tejo mengklaim tidak tahu menahu soal uang 27 miliar yang menyangkut korupsi BTS Kominfo. Ya nggak tahu lah. Ya, jawaban paling aman ya nggak tahu kan. Itu tapi kan ada kesaksian tadi ya, dari tersangka itu ya. Dibawa katanya ke rumahnya. Meskipun disangkal orang ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersikeras menyatakan dirinya tidak mengembalikan uang sebesar 27 miliar kepada tersangka korupsi pengadaan tower base transceiver station ya BTS 4G Irwan Hermawan melalui pengacara Magdir Ismail. Dito diduga mengembalikan uang tersebut sehari setelah diperiksa oleh Kejaksaan Agung karena ditenggarai terlibat kasus korupsi BTS ya. Mungkin dia mengikuti ya narasi Pak Prabowo. Dikembalikan uangnya karena sudah tobat. Ya kan Pak Prabowo, inilah Pak kualitas dari menterimu, Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya yakin orang yang seperti ini akan mengulangi lagi sifat manusia itu Pak, karena nggak kedapatan. Yang sudah kedapatan saja mengulangi, apalagi nggak kedapatan, dia nggak masuk kurungan. Saya nggak tahu menahu, dari awal sudah begitu dihubungkan dengan dirinya, dan kami sudah dalam proses resmi. Jawaban bersayap kan, ujar Dito saat ditemui di kawasan Istana Negara. Ya, sebelumnya Dito telah memberikan keterangan perihal dugaan penerimaan uang 27 miliar dari terdakwa korupsi BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kominfo Irwan Hermawan. Dalam keterangannya, Dito Artijo mengaku telah lama ingin menjelaskan kabar yang beredar soal dirinya yang diduga menerima uang 27 miliar. Sudah lama ingin mengklarifikasi, yang ngaku aja ya kan. Bersayap. Terkait tuduhan saya menerima 27 miliar tadi sudah saya sampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Untuk materi detailnya lebih baik pihak berwenang yang menjelaskan. Nah, maling itu biasanya itu mengalihkan penjelasan itu, yang menghindar. Seperti ini, kalau udah ditanya baru aja diperiksa oleh jaksa atau KPK, selalu tanya aja ke penyidik gitu ya, untuk menghindari tanggung jawab dia ya. Inilah para maling-maling uang rakyat ini seperti ini ya, polanya. Sehari setelah pemeriksaan Dito, pengacara Direktur PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan Magdir Ismail mengatakan
ada seseorang yang mengembalikan uang sebanyak 27 miliar kepada kliennya. Si Magdir ini, Ismail ini nggak mau mengatakan siapa yang mau mengembalikan 27 miliar itu kepada kliennya, Irwan Hermawan ya. Ada yang menyerahkan kepada kami, kata Magdir Ismail seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Magdir mengatakan uang itu dikembalikan dalam bentuk tunai. Jumlahnya 27 miliar dalam pecahan mata uang dolar AS. Dia mengatakan orang yang menyerahkan duit itu kepada pihak pengacara adalah orang swasta. Magdir enggan menjawab ketika ditanya bahwa duit itu dikembalikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Yang mengembalikan ke tempat kami itu pihak swasta. Ya bisa jadilah ya. Pembantunya di rumah pun bisa disuruh si Dito Aryo Tejo ini untuk mengembalikan uang itu kan. Bukan masalah siapa yang mengantar kan gitu kan. Ya siapa yang menyuruh mengembalikan uang itu ya. Dito. Irwan mengatakan pengusaha yang ikut terseret dalam kasus korupsi BTS bersama mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate serta 6 tersangka lainnya. Irwan didakwa ikut merugikan negara sebanyak 8 triliun dalam kasus korupsi pembangunan menara tersebut. Di dalam proses penyidikan, Irwan mengaku kepada penyidik mengumpulkan uang daripada vendor yang mengerjakan proyek BTS hingga 243 miliar ya. Uang yang itu kemudian dialirkan kepada sejumlah pihak, diantaranya dengan tujuan untuk menghentikan proses penyidikan. Dalam proses itulah nama Ardhito Aryo Tejo muncul sebagai orang yang diduga menerima uang. Kepada penyidik, Irwan mengaku memberikan 27 miliar kepada Dito. Untuk Dito Aryo Tejo, uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat itu diserahkan 2 kali ke rumah Dito Aryo Tejo di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Sewaktu Irwan menyerahkan uang, Dito Aryo Tejo masih menjabat staf khusus Kementerian Koordinator Perekonomian ya di bawah Airlangga itu ya. Dito adalah politikus muda Partai Golkar dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang adalah ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut. Ya, itulah ya. Ya sekarang kepada Pak Prabowo Subianto lah ya, Anda sekarang kan pemimpin ya dalam 5 tahun ini sampai 2024 ya. Jadi statement Anda ini kan menjadi apa ya, determinan faktor ya, faktor penentu arah bangsa ini mau kemana. Kalau Anda mengatakan memaafkan koruptor, kembalikan uangnya, ya semua akan berlomba-lomba. Ya, nanti maling uang rakyat, setelah itu diminta kembalikan seperti Dito Aryo Tejo ini dikembalikan uang 27 miliar, selesai, jadi politisi lagi, jadi pejabat lagi. Ya begini aja terus negara kita ini Pak, begini terus. Ya, Anda ingin mengundang investor, tetapi IPK Indeks persepsi korupsi makin anjlok, siapa yang mau? Kan ini kan seperti lingkaran setan, makanya malah kalau menurut saya ubah itu undang-undang apa itu KUHP atau apalah bentuknya itu ya, supaya menjerat koruptor sampai mati. Itu dimiskinkan, disita semua asetnya, dihukum mati. Barulah IPK kita naik, bisa menjadi negara maju gitu loh. Investor pun otomatis datang, penegakan hukum bagus. Ini malah disuruh baliin bertobat. Apa itu bertobat? Itu kan urusannya ustadz sama pendeta, bukan urusan presiden ya. Apa urusannya presiden dengan tobat bernobat? Kan urusannya penegakan hukum. Terus bagaimana lah kami percaya Anda penegakan hukum yang tegas sesuai janji kampanye sampai kejar ke Antartika. Sementara itu Edi Hiares itu 8 miliar suap sprindiknya tertahan di
meja direktur penindakan KPK nggak dilanjutkan? Manalah buktinya? Ini Dito Aryo Tejo 27 miliar dibalikkan uangnya. Enak kali. Terus manalah penindakan apa namanya ya, antara janji kampanye dengan setelah terpilih? Jauh kali panggang dari api. Ya, jadi ya kalau pengampunan koruptor, kenapa nggak diampuni juga jenis kejahatan lain? Misalnya pembunuh, ampuni. Maling sendal, ampuni. Kenapa special case untuk koruptor aja? Janganlah dispesialkan. Kan rakyat sudah dibebani terus pajak dan pajak dan pajak. Ya, naik pesawat di bandara ada pajaknya. Ya, terus naik mesan makanan ada pajaknya. PPN ada pajaknya. Pajak royalti penulis seperti saya 15% Pak potong. Kan terus harusnya kan kebijakan terhadap maling uang rakyat ini harus kejam gitu loh. Karena dampak korupsi ini kan luar biasa, makanya dibilang kejahatan luar biasa, bukan hanya memiskinkan negara. Ya, tetapi perilaku ini loh, perilaku maling ini loh Pak. Gitu loh Pak. Perilaku maling mana bisa diminta tobat kecuali dia dimiskinkan dan dihukum mati. Ya. Kita harus mengubah undang-undang itu supaya dihukum mati, dimiskinkan. Buat itu, sahkan undang-undang perampasan aset itu. Terus ubah undang-undang supaya hukuman mati, baru Indonesia ini bisa jadi negara emas 2045. Ya, kalau Presiden Korsel dulu, dulu aja, cuma nyolong dikit aja dia langsung menewaskan diri di tebing, mengangkin malunya. Kalau di Indonesia kan enggak, banyak itu politisi sudah mantan narapidana koruptor masih podcast masuk TV juga, ya seolah-olah dia berkontribusi sama negara ini. Para politisi itu. Ya, adalah Andi Malarangkeng, ada siapa itu Hurmuzi, ada lagi siapa, pokoknya banyak kali lah. Jadi nggak ada malunya, bingung kita. Apalagi Anda mau maafkan ini, mau suruh kembalikan uang, ya makin melunjak lah dia. Mau jadi negara apanya kita ini Pak Presiden? Ya. Pada saat Anda kampanye seolah-olah mau mengejar koruptor itu ke Antartika, ya, mau mati demi rakyat. Ternyata kayak gini ya. Banyak orang menyesal lah pasti memilih Anda Pak. Kalau nggak ada perubahan dalam 100 hari ini, ya udah begitulah Anda terus. 100 hari orang bisa kita tentukan arah kebijakan ke depan 100 hari. Kalau udah lewat dari situ, ya udahlah. Gini-gini aja lah Indonesia ini. Bahkan lebih terpuruk. Oke pemirsa, sampai sekian dulu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.